biasa ya, kita kedatangan seorang yang luar biasa, yaitu Bapak Abeng. Nah, beliau ini adalah salah satu orang yang mencetuskan sebuah gagasan ide yang sangat luar biasa sekali, yaitu namanya apa Pak? Namanya Victory Global Community. Nah, namanya Victory Global Community. Dari segi namanya aja udah luar biasa ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya. Apa sih yang membuat Bapak kok mempunyai ide nih untuk mencetuskan sebuah gagasan ya, sebuah komunitas ya, sebuah komunitas Victory Global Community. Nah, idenya ada ide apa tuh Pak? Kita bicara perjalanan kenapa munculnya sebuah ide di mana kita ingin membangun komunitas global community ini, ya itu adalah salah satu perjalanan panjang dari sejarah perjalanan kita di MLM. Nah, karena dari MLM ini mulailah kita belajar bagaimana membangun bisnis dengan kondisi ekonomi yang ya, artinya kita orang-orang yang memang tidak punya modal, hanya mengandalkan tenaga, cari nafkah ya. Nah, di sini ketika saya mengenal MLM, belajar bagaimana membangun MLM ini, ya kan? Membangun MLM ini bagaimana mendapatkan sebuah income yang besar. Karena di sebuah MLM ini juga memang ada sebuah kesempatan. Cuman di sini yang jadi persoalan adalah kita melalui proses yang tantangan yang cukup panjang. Yang pertama adalah ketika kita menjadi member MLM, adalah pertama kita harus membangun skill komunikasi. Skill komunikasi nggak cukup cuma hanya menawarkan memahami knowledge produk, bukan. Tapi membangun bagaimana berkomunikasi tentang wawasan. Nah, orang seperti kita yang hanya orang tidak punya latar belakang yang baik, ya kan, wawasan yang baik, ketika ditawarkan MLM kita harus belajar. Nah, belajar dulu bagaimana mempelajari knowledge, lalu bagaimana menawarkan kepada setiap orang. Itu butuh proses waktu. Kenapa? Karena belum biasa menghadapi orang baru, kita harus belajar menghadapi. Nah, itu tidak cukup dengan 1-2 bulan, ya kan? Lebih panjang. Nah, untuk mencapai, ketika Anda ingin mencapai sebuah kualitas sebagai seorang leader saja, kita nggak bisa top leader. Sekelas leader saja, yang dimaksud sekelas leader itu bagaimana Anda bisa mampu menjual dengan baik, lalu Anda bisa prospek, lalu atau menawarkan bisnisnya, ya, lalu sampai bisa merekrut dan membinanya, itu butuh kurang lebih sekitar 6 bulan. Untuk menguasai itu butuh waktu 6 bulan sampai 8 bulan. Jadi ya itu betul. Bahkan hampir 70%, bahkan 75% orang 1-2 tahun aja belum tentu berhasil. 75% itu adalah sebuah survei yang real yang kita bangun. Kenapa? Kita adalah pembangun. Membangun itu ya karena inilah yang membuat tidak sinkronnya dengan yang kita butuhkan. Maksud yang butuhkan gini, kita ekonomi pengen cepat berubah, kita dituntut ke kehidupan kebutuhan yang besar. Nah, di saat itu kita harus keluar, harus menjalankan MLM sambil kerja misalnya kan. Waktu yang sempit kita harus gunakan maksimal. Tapi rata-rata itu akan memakan waktu. Nah, pengeluaran uang yang pengembangan ini disertakan dengan kebutuhan tidak sesuai, sehingga pada akhirnya orang banyak yang down, ya bahkan sampai 3 tahun pun nggak mendapat apa-apa, 4 tahun itu lebih banyak daripada orang yang sukses ya. Nah, itulah yang membuat orang banyak yang akhirnya tidak menghasil, dia coba cari lagi MLM lain, dan itu terjadi bertahun-tahun sampai akhirnya banyak sekali ketika mereka dengan kondisi yang tanpa sadar dia bangun MLM pindah sana sini sudah 5-6 tahun. Mereka ini tidak punya skill, ketika dia berhenti pun nggak bisa. Kenapa? Satu, mereka ketika itu tanpa sadar sudah usia. Mereka ingin cari kerja di konvensional pun siapa yang mau nerima? Nah, itu nggak ada.
Sehingga satu-satunya jalan mereka tetap bertahan di MLM. Nah, cuman dengan proses perjalanan yang waktu, mereka mulai titik jenuh. Nah, dari titik jenuh itu, akhirnya mereka mencoba mencari alternatif yang terbaru, solusi. Nah, ternyata mereka banyak ketemu orang-orang mini game atau investasi. Disitulah mereka mencoba mengejar impian. Tanpa sadar, walaupun awalnya mereka ngerti bahwa sistem ini nggak bagus, sistem yang memang nggak layak dikerjakan, tetapi mereka ingin coba. Kenapa? Karena mereka dikejar kebutuhan. Sehingga ada, apalagi ada support di awal zaman dulu, banyak yang support yang bantu, maka di sistem ini dia lakukan. Tanpa sadar terbawa, karakter membangun bisnisnya itu terbawa image ke karakter investasi, ya, lamban-laun tertanam. Sehingga pada saat itu cuma hanya nyari yang udah males tuh ngerjain konsep MLM karena terlalu ribet, terlalu panjang. Padahal kalau secara real berpondasilah kepada MLM. Karena apa? Di situ jelas bahwa ada repeat yang ke depan, ada di mana ketika orang berhenti pun mereka akan menggunakan produknya. Nah, gitu. Tapi inilah yang tidak sinkronnya, bukan mereka nggak bisa bertahan, tapi yang membuat tidak bertahan adalah kebutuhan yang dikejar. Nah, dari investasi ini banyak orang yang dirugi. Walaupun dia tidak rugikan, tapi dia kan karena mantan MLM yang punya jaringan yang cukup banyak, mereka coba tarik ke sebuah investasi. Nah, disitulah interest, kepercayaan makin hilang, ya kan? Sampai hari ini kita jelas melihat secara fakta bahwa dunia MLM bagi dari mulai kita bicara dari 2010 sampai hari ini, orang-orang yang pengembangan 2010 sampai sekarang ada yang sukses ya? Gak ada. Bahkan yang sukses pun makin terpuruk. Ya. Nah, inilah dimana perjalanan waktu itu saya amati. Terobosan apa yang bisa membayar semua kekalahan yang mereka lakukan. Nah, alhamdulillah dengan terobosan saya menemukan sebuah konsep yang awalnya saya melihat bahwa awalnya saya pun belum memahami. Tapi setelah saya gali, saya pahami dengan konsep ini luar biasa. Perbedaannya adalah di sini adalah Victory konsepnya bukan MLM. Ya, dia tidak menawarkan produk, dia tidak menawarkan konsep binari yang harus ada keseimbangan, tidak. Ya. Tidak. Jadi dia hanya menawarkan membangun sebuah komunitas, ya. Nah, investasi bukan karena joinnya tidak ada produk. Ini bukan investasi. Karena apa? Berbeda minigame, perbedaan minigame dan Victory apa? Nah, satu, kalau investasi atau minigame, dia selalu menggunakan konsep adalah ketika Anda ingin mendapat keuntungan dari investasi itu, Anda harus deposit. Depositnya kemana? Ke perusahaan. Maka setiap orang, ya, jadi setiap orang yang join akan menampung di satu perusahaan, akan dikelola. Disitulah yang disebut pencucian uang, money laundry, ya, permainan uang. Itulah yang disebut. Nah, pada saat titik tertentu ketika banyak orang yang sudah invest besar-besaran, maka dia akan close, dia akan game. Nah, apa perbedaan di Victory? Nah, kalau Victory ketika Anda mulai join atau mulai mendaftarkan diri, itu ketika Anda mendonasi, Anda membayar bukan kepada admin, bukan kepada perusahaan, karena di sini tidak ada perusahaan. Di sini hanya mau dibangun sebuah server saja. Server untuk Anda bisa jalankan konsep berdonasi. Jadi ketika Anda cerita sudah join, lalu Anda mau mendaftar untuk menjadi bagian komunitas Victory, maka ketika Anda masuk, maka lihat di posisi tengah ada siapa di sana. Di sana ada nomor WA yang Anda boleh klik, lalu Anda minta nomor rekening, lalu Anda donasikan. Selesai di situ. Setelah Anda donasikan, maka Anda sudah masuk dalam antrian. Nah, tinggal tunggu siapa yang ada masuk dalam. Kalau ada lagi masuk hari itu juga, Anda akan terdorong ke posisi bluder. Atau sedikit lagi sudah mau ke tengah, ke masternya. Ya, konsep inilah yang membuat, nah ini yang menarik bahwa ketika Anda, bedanya dengan MLM adalah, Anda ketika join atau mengeluarkan uang, lalu Anda menciptakan omset $3 satu hari,
maka Anda pasti tidak akan terima $3. Anda akan dipotong dan Anda cuma menerima 10% dari omset yang diciptakan. Kalau di sini Anda ketika di tengah, ketika Anda menerima donasi sebesar apa yang Anda keluarkan. Karena awalnya Anda mengeluarkan $3, maka Anda akan menerima $3. Tidak ada satupun. Nah, prinsipnya Anda mendonasi sekali, maka Anda siap menerima 4 kali donasi berulang-ulang. Gitu. Nah, luar biasanya lagi adalah di sini kita buat tanpa ada konsep kaki. Konsep ini hanya dibentuk satu jalur. Jadi setiap orang yang setelah join, dia belum ajak orang, ketika ada di atas, ada orang yang sudah diajak, yang ingin jadi member baru, maka ini akan dilempar ke bawah. Setiap orang yang di atas itu akan dilempar ke bawah. Tujuannya apa? Tujuannya agar saling terdorong, saling mendorong, saling gotong royong untuk mencapai posisi hasil yang sama. Tanpa harus membangun kaki dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang selama ini yang diharapkan orang. Yang contoh misalnya, Plan, saya komitmen akan membantu Anda. Betul, pada saat kaki Anda dibutuhkan akan dibangun. Tapi ketika kaki Anda jadi gajah, maka saya akan tinggalkan, saya akan bangun yang tidak gajah. Nah, kalau di sini enggak. Siapapun orang akan terdorong karena sudah real, konsepnya jelas bahwa setiap orang yang sudah merasa sudah mensponsori, nggak perlu mensponsori orang lain. Lempar paling bawah yang dibutuhkan. Terus dan terus seperti itu. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, maka simulasi gotong royong ini akan luar biasa. Kecepatan untuk mengejar hasil, iya. Dan yang luar biasa adalah setiap orang yang mau mengerjakan komunitas ini tidak butuh setahun, hanya hitungan bulan. 3 bulan orang konsisten, ya, orang konsisten akan punya passive income. Orang yang tidak konsisten hanya 6 bulan. Itu udah paling lama. Target di 6 bulan kurang lebih nih. Kita kalau kerjakan secara maksimal. Potensinya berapa? Potensinya kalau untuk ukuran dalam 1 bulan itu bisa kalau di dunia bisnis 6 bulan ini kan waktu yang pendek ya. Kita mengembangkan usaha atau kita mengembangkan usaha secara offline konvensional itu kan dalam waktu 6 bulan ini kan singkat banget. Nggak mungkin bisa untuk mendapatkan profit yang besar. Betul. Kalau di sini dengan modal yang kecil 51.000, kemudian dalam waktu yang singkat, apakah bisa secepat itu Pak mendapatkan? Kalau untuk penghasilan per bulan kita bicara standar bagi orang yang baru itu rata-rata bisa sampai 10 juta. Artinya lebih besar dari UMR yang ada. Iya. Hanya dengan itu kita bicara bagi orang yang masih awam. Tapi kalau bagi orang yang mudah mengerti, cepat mengerti, maka dalam waktu nggak nyampe 6 bulan. Nggak sampai 6 bulan itu bisa penghasilan seperti yang sudah itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 30 juta. Ini real. Gitu. Biasa. Gitu. Ide gagasan yang benar-benar menurut saya ini luar biasa banget Pak. Karena apa? Dengan modal yang kecil ya, kita bisa mendapatkan potensi yang besar. Karena di semua bisnis apapun di luar sana, investasi itu harus memerlukan modal yang gede, mendapatkan profit yang gede. Resikonya juga gede. Resikonya besar sekali. Di sini modal kecil nih 51.000 atau $3, kemudian potensinya besar, ya resikonya juga sangat kecil banget. Kalau misalkan seandainya gagal kehilangan ya 51.000 ibaratnya gitu. Kalau gagal sih enggak ya, karena gini, dia tetap akan kedorong. Dia tidak akan, cuman dia akan menerima donasi kapan, beda dengan orang yang melakukan atau aktif sama orang yang menunggu, itu beda. Tapi kalau dia dirugikan, itu beda. Tapi kalau dia tidak menghasil, tidak mungkin. Karena secara sistem dia sudah masuk, lalu sudah gabung di antrian, tinggal hanya nunggu dan nggak mungkin stuck. Karena di atas sudah punya penghasilan, pasti tidak akan berhenti. Dia pasti akan lempar ke bawah. Orang yang belum mengajak orang pun akan terdorong. Cuman di sini sering kita sampaikan bahwa, yuk, kan kita ini membangun sebuah komunitas gotong royong, ya. Apalagi cuman hanya mendaftar $3.
Dan kita programnya adalah konsepnya adalah main 2 akun, berarti bermain di $6 seumur hidup sekali. Rasanya kalau $6 buat bisnis minimal kita bicara 3 bulan dapat 5 sampai 6 juta, rugi nggak sih? Gitu loh. Ya kan? Gitu loh. Tapi kalau bicara pasif saja, orang pasif saja selama dia bangun dengan mengeluarkan 100.000, Konsisten lah ibaratnya. dia tidak konsisten. Saya bilang dia tidak konsisten saja. Dalam waktu 6 bulan dia minimal sudah 5 sampai 6 juta udah pasti ngantong. Itu tidak konsisten, apalagi konsisten. Dan itu sudah kita survei secara rata-rata. Gitu. Terbukti ya. Iya. Nah, komunitas ini hanya untuk komunitas yang ada di Indonesia atau untuk mungkin luar dunia, mungkin untuk global sebenarnya? Oh, ini sudah global, artinya Global, bisa jadi sampai ke tidak dunia. tidak hanya untuk komunitas Iya, Indonesia, jadi tapi ada Maroko, ada Brazil, ada Singapura, ada Malaysia, ya. Jadi ada Thailand gitu, ada. Jadi cuman untuk saat ini memang mereka ini untuk di luar itu mereka masih kecil. Kenapa? Mereka masih belum secara kendala sih kita komunikasi lewat transitnya, itu yang agak sedikit kendala. Tapi sebagian sudah mulai aktif. Kenapa? Karena udah mulai merasakan terdorong karena ini kan tusuk sate nasional. Jadi tusuk sate secara global. Jadi tidak dalam Indonesia tapi secara global. Jadi tusuk sate. Jadi biarkan untuk itu, biar nanti sirkulasi akan terus berputar seperti itu. Makanya kalau dibilang ada yang rugikan kan tidak ada. Gitu. Karena Tidak konsep ada. di awal sendiri ya konsepnya kan ibaratnya bukan investasi, Bukan menitip ya, betul. tapi sedekah ya, atau gift ya. Jadi secara sistem itu kenapa ini dibilang nggak scam ya? Nah ini yang saya jelaskan bahwa sebuah perusahaan MLM banyak yang tutup. Alasannya kenapa? Satu, dia harus buka kantor, dia butuh karyawan, dia butuh izin. Nah biaya ini costnya nggak kecil, dia akan keluarkan besar, ya. Itu baru dia keluarkan, belum biaya maintenance tiap bulan dia harus bayar, karyawan bulanan, belum listrik dan sebagainya. Itu biayanya cukup besar sekali. Kalau saja perkembangannya agak stuck dikit, maka itu akan mengganggu biaya pengeluaran untuk itu, ya. Itu. Nah, di investasi dia tidak akan rugi, cuman dia akan scam, dia selalu akan punya hitungan waktu bahwa dia batasnya cuma sampai 6 bulan. Rata-rata 6 bulan, setelah 6 bulan dia merasa sudah booming, sudah punya ngantong, dia akan tutup. Oke? Nah, di sistem kita tidak akan scam karena apa? Dia tidak ada beban sistem. Yang dimaksud tidak ada beban sistem adalah dia Victory Komunitas ini tidak memiliki kantor, tidak memiliki karyawan, tidak ada izin. Ya. Sekarang saya ada pertanyaan nih, unik sekali Pak. Kan tidak ada profit nih buat perusahaan. Nah, sekarang perusahaan sendiri ini dapat keuntungannya dari mana nih Pak? Bisa untuk buat server segala macam, kemudian untuk mengantisipasi biaya itu. Artinya keuntungan perusahaan ini dari mana? Jadi gini nanti. Untuk saat ini kan server masih mampu ya untuk kita maintenance ya. Karena kan sebetulnya di sini hanya bagaimana kita menjaga server terjaga itu ada maintenance. Nah, maintenance untuk saat ini mungkin masih mampu kita tanggung, tapi kita tidak pungkiri bahwa makin hari makin ke sana member makin besar, maka beban sistem itu akan mulai dirasakan oleh pemilik. Nah, satu-satunya langkah yang kita lakukan adalah kita akan minta sumbangan dari para member yang sudah mendapat penghasilan untuk menyumbang mungkin dari $1 atau $3 untuk apa? Untuk membantu membiayai maintenance. Kenapa? Yang harus kita ketahui, di sini tidak ada owner. Berarti merasa punya kita semua. Berarti ini milik bersama. Artinya kalau milik bersama, maka kita sama-sama menjaga untuk bagaimana konsep saling berdonasi ini tetap berjalan. Itu aja. Ya, intinya supaya terjadi kesinambungan dan jangka panjang ya. Karena kan ini buat keuntungan bersama ya. Tuh. Saling bisa membantu dan ya untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Betul. Betul. Jadi luar biasa banget informasinya dan juga penjelasannya. Mungkin
next lain waktu Pak, kita akan sambung lagi dengan Oke. sesuatu yang mungkin lebih luar biasa lagi ya. Oke. Tentunya. Sekian ya, mungkin wawancara pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.